Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama mengembalikan rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini pun kita masih bisa beraktivitas menjalani kegiatan kita sehari-hari. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan besar dunia Islam, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan ahlul bait beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para siswa peserta pesantren Ramadan dan para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kita akan menyampaikan materi yaitu tentang Lailatul Qadar. Salah satu keutamaan bulan puasa, salah satu keutamaan Ramadan yaitu adalah adanya satu malam yang mana malam itu bernilai lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan umur standar manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu Lailatul Qadar dan bagaimana kita menyikapinya? Para pemirsa sekalian, Lailatul Qadar secara bahasa menurut Profesor Dr. Quraish Shihab memiliki 3 arti. Yang pertama adalah ketetapan, di mana kata ini bisa didapati juga di ayat yang lain, yaitu pada surah Ad-Dukhan ayat 3 dan ayat 4. Bahwasanya pada malam ini Allah menetapkan kehidupan manusia yang akan berlaku pada tahun-tahun ini dan setahun ini sampai tahun berikutnya, yaitu disinilah ditetapkan untuk urusan-urusan manusia. Sebagai referensi tambahan disebutkan dalam kitab Mishkatul Anwar bahwasanya malaikat Jibril memegang daftar yang isinya adalah rahmat dan siksa. Malaikat Mikail memegang daftar yang isinya tentang rezeki, tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Arti yang kedua menurut Profesor Quraish Shihab, pakar tafsir dan ilmu Al-Quran, yaitu artinya kemuliaan. Nah, ini yang kita cenderung memakai artinya yaitu kemuliaan. Ayat lain tersebut yaitu pada surah Al-An'am ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak mengagungkan dan mereka tidak memuliakan Allah. Ini berkaitan ayat ini tentang orang-orang yang musyrik. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwasanya arahnya adalah kemuliaan. Dan yang ini yang umum yang kita pakai tentang malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga yaitu sempit. Al-Qadar bermakna sempit. Ini juga terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki sekaligus Allah juga menyempitkan rezeki. Maksud sempit di sini secara bahasa adalah andai kata malaikat yang diturunkan itu dalam bentuk
kerikil atau bentuk apapun itu, maka dunia saat itu akan menjadi sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun. Namun karena mereka turun dalam bentuk cahaya, maka pencahayaan saat itu sangatlah terang. Bahkan salah satu ciri bahwa terjadi Lailatul Qadar pada paginya itu sobihata yaumiha la syu'a laha. Jadi tidak ada matahari terbit tetapi cahayanya tidak menyilaukan karena kalah dengan cahaya malaikat yang saat itu beribu-ribu jumlahnya naik ke langit pada pagi itu. Oke, para jemaah sekalian, apa yang harus kita sikapi ketika terjadi ketika malam Lailatul Qadar itu? Jadi yang pertama tentu kita adalah mutaba'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang kita kutip, beberapa diantaranya itu dari Aisyah. Aisyah ini adalah saksi hidup, istri Nabi lah, jadi saksi hidup yang memang serumah dengan beliau, melihat bagaimana apa yang dikerjakan Rasul saat-saat Ramadan, terutama dalam menyikapi datangnya Lailatul Qadar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'dzarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Hadis rawahu Imam Bukhari. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang 10 akhir daripada malam bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan beliau juga membangunkan keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 977. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya ada keseriusan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menyambut Lailatul Qadar ini, di mana beliau tidak memfokuskan kepada beliau sendiri, bahkan aiqaza ahlahu, membangunkan keluarga beliau. Jadi suatu langkah yang memang apakah introspeksi bagi kita juga, apakah kita sudah melakukan itu terhadap keluarga kita dalam satu hal meningkatkan semangat untuk bisa meraih kemuliaan yang mana memang kemuliaan ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Kenapa disembunyikan malam ini khusus tidak ditentukan, walaupun banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan ada malam 21, ada malam 23, ada malam 25. Not bandnya malam-malam ganjil lah, karena ingin memotivasi orang untuk beribadah lebih. Bagi orang yang ingin mencari kemuliaan, tentu niatnya harus betul. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada hitung-hitungan. Oh, ini malam ganjil, ini malam genap, aku malam ganjil saja, malam genap tidak. Tentu tidak seperti itu. Bagi yang ingin mencari kemuliaan, tentu harus menjaga niat. Bahkan bisa menanamkan niat dari sekarang. Bahkan sebagian ulama menyatakan dari awal Ramadan itu sudah meniatkan untuk bersungguh-sungguh berbuat gigih, sebagaimana yang tersebut dalam hadis tadi, sadda mi'zarahu, yang artinya mengencangkan ikat pinggang, yang ditafsirkan oleh para ulama menambah semangat gigih dalam beribadah. Oke, bagaimana juga kita untuk menapak tilas ini, maka niatkanlah dari sekarang kita untuk menambah kemuliaan. Selain memang bulan ini sudah bulan mulia, tentu tidak menutup kemungkinan untuk kita menambah kemuliaan-kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salah dan hilaf
minta maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.